Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ayyuhal ikhwa arsadani wa arsadakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana pada detik kali ini Allah masih meringankan langkah panjenengan semuanya, walau rintangan menghadang ya. Saya tidak bisa menafikan kita diberikan rahmat ya, kita diberikan ujian di dalamnya berupa air hujan ya yang cukup deras, sehingga tanah-tanah kita sampai saat ini masih basah ya. Bahkan terhitung sudah seminggu. Tapi alhamdulillah panjenengan semuanya termasuk orang-orang yang terpilih ya. Terpilih karena apa? Dari sekian masyarakat ya, yang punya kesibukan masing-masing. Ada yang mau nonton TV, ada yang mau bersihin lantainya, atau mau malam mingguan lain sebagainya. Tapi panjenengan memilih jalan untuk menuju masjid. Harus melewati semak belukar ya, barangkali melewati jalan yang licin lain sebagainya. Insya Allah ini semuanya akan diperlihatkan kepada hari ya, yang mana tidak ada yang bisa menolong selain amal-amal kita. Semoga kita termasuk orang yang istiqomah sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. Selawat berangkikan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang sikoh meniti milah beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga kita termasuk orang yang sikoh ya, berpegang teguh ya. Sungguh tantangan zaman kali ini sungguh berat. Karena apa? Pertama, wahyu sudah tidak turun ya. Wahyu sudah tidak turun, sedangkan permasalahan semakin beragam. Kalau dulu mungkin ada permasalahan nunggu wahyu turun, nunggu keputusan dari Rasulullah, karena Rasulullah SAW masih ada di tengah. Tapi wahyu tidak turun ya kan, kita di sekeliling kita tidak ada nabi. Tetapi wala takhafu wala tahzanu ya, jangan bersedih. Karena apa? Masih ada orang ahli-ahli ilmu. Dan ini tantangannya lebih besar lagi. Karena apa? Banyaknya sekali fitnah ya, di dalamnya ada syubhat-syubhat. Bagaimana kita bisa memilah ya, bagaimana kita memilih mana yang hak, mana yang batil ya. Itu diantaranya adalah dengan kita berilmu, mempunyai hujah. Jadi panjenengan semuanya nanti ketika ditanya Allah, mengapa kamu memilih jalan ini dalilnya, saya tahu ini dari ini. Tetapi kalau kita keserampangan, asal-asalan, ikut umumi uang kan. Padahal Pak ya, kebanyakan ya, di dalam Al-Quran itu wa aksarum fasikun, dan kebanyakan orang-orang yang fasik dan sebagainya. Kalau kebanyakan uang biasanya kayak gitu Pak, umumnya orang umum kan. Bener, karena apa? Islam ini pertamanya asing ya kan, nanti akan kembali ke asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya di sini hanya ingin berbagi atau saling mengingatkan ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah nasihat karena nasihat itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Aku ngerti Pak Ustadz lain sebagainya, bener ya kan, ngerti, tetapi kadang-kadang hati itu manah ya, itu perlu disentil Pak ya. Oh iya dibae aku kicik dlewer, oh iya dibae aku kicik lalai lain sebagainya ya. Pada kesempatan kali ini mungkin saya lancang atau lebih muda dan sebagainya, bocah ndek sore yang suruh mengisi dan sebagainya. Ini tidak lain, bukan adalah
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat, bisa menyapa bapak-bapak panjenengan semuanya ya. Ini urut dari Mas, ini namanya siapa Mas? Harus kenalan dulu biar saya itu nggak ingin setiap dimanapun harus minimal ketemu nanti biar nyapa gitu kan ya, atau biar halo Pak Kevin dan lain sebagainya. Ini adik kecilnya namanya siapa? Namanya siapa dik? Hah? Namanya siapa? Farel ya, Farel Rahel ya. Ini bapaknya namanya Karnoto. Bapaknya Jawa, anaknya sudah ke kota-kotaan. Ini luar biasa peningkatan ya Pak ya. Semoga bisa menjadi penunjuk pandangan ya Pak ya, anak-anaknya. Pak sinten namanya Pak? Hah? Baronoto. Kayak sakti ya, Baronoto. Ini tuh artinya apa ini Pak? Baronoto. Yos ngono Pak. Baronoto. Ini ada usul-usulnya biasanya itu. Atau marga lain sebagainya. Ini Pak sinten? Rudi. Hah? Rudi. Ya, ini namanya viral lah, mesti terkenal Rudi. Ya jadi orang Jawa ya cocok, orang perkotaan cocok, Rudi merakyat ya. Rudi. Jangan Pak sinten Pak? Pak Usmani. Ruslani ya, Ruslan akeh Pak Ruslan ya. Pak Ruslan. Ini Pak sinten? Bapak Andis ya, kenal Bapak Andis. Pak sinten Pak? Andis. Hah? Abu Handis gitu ya. Bu Handis kita loh, namanya keren dan apa Pak namanya Pak? Pak Hartono ya. Sampingnya Mas? Hah? Maman, bakso Maman ya, enak ya. Paman. Mamat. Oh, Mamat biasanya kuwi Ahmad tuh ditulis Mamat napa? Ini sama kayak saya gitu kan ya. Ahmad itu kalau di namanya mat itu enggak madi tapi mat gitu kan ya. Ini Pak sinten? Mugi. Hah? Mugi. Lengkapnya apa? Ahmad Mugi ya saudara. Ini adik kecilnya namanya siapa? Salman, luar biasa. Salman Al-Farisi. Salman ini orang luar Pak, mesti orang Persia, tapi ketika sudah dapat hidayah Allah luar biasa, brilian gitu Pak. Semoga seperti Salman ya, Al-Farisi ya. Iya. Pada kesempatan kali ini kita sudah berkenalan. Panjenengan sudah tahu semuanya saya kan, namanya kan? Saya sinten Pak namanya Pak? Kelalen kan, ya kelalen. Nami kula Kifah Ahmad Sahfi ya kan. Biasa dipanggil Pak, ya ada Kifah, tapi nama pena atau nama umum gitu kan Pak. Namanya Kevin Pak, ya rada kaya Farel ngono kan lah ya, rada gaul sithik. Kevin Zen gitu kan. Nggih, Kevin ngoten jalan mawon. Kevin. Le Kevin. Pada kesempatan kali ini ingin berbagi berkaitan tentang requestnya itu tentang akhlak ya. Di dalam akhlak ini kita apa sih urutannya akhlak? Akhlak itu dasar orang di akhlak gitu kan, nggak ada akhlak lain sebagainya ya kan. Akhlak itu apa? Akhlak itu bisa gampangannya no karakter Pak. Kalau kadang-kadang kalau itu menjadi tabiat yang terus menerus dilakukan, itu nanti udah menjadi akhlaknya. Akhlak apa? Perilaku jadi gaya perilaku lah. Ya di sini ada akhlak karimah ya, akhlak yang baik gitu kan. Tapi yang perlu digarisbawahi, memang bener-bener Pak, akhlak itu para sahabat sebelum belajar ilmu sing muluk-muluk lain sebagainya, nahwu lain sebagainya, dia ke akhlak dulu. Karena apa? Dianggap tidak punya ilmu Pak, kalau dia itu tidak sungkem atau menghormati kiainya gitu kan ya. Orang dianggap orang ditotok romo lah, percuma ilmunya setinggi-tinggi tapi menghormati sesama nggak bisa. Ini kita ini krisis akhlak Pak, di apa namanya itu di Indonesia ini krisis akhlak. Kita nggak kurang Pak, orang pinter briliannya kurang, tetapi terjadi banyak sekali orang tua yang gundah gulana,
anaknya membantah orang tua, anaknya dewe sing nglairke dibantah, wani gitu kan, yang bentak lain sebagainya, wani karo gurune gitu kan ya. Nggak kurang-kurang Pak kasus apa namanya, mungkin ya tidak bisa menafikan mungkin gurunya ya kesabarannya ketika itu kurang, atau istighfarnya kurang, atau waktu itu di apa bapak ditempeli dan sebagainya, tapi apa memukul anak ya karena apa, anak itu pokoknya Pak belerela-lela nggawa miras lain sebagainya, bolos lain sebagainya. Perlu diketahui, jadi akhlak ini penentu Pak, ya kan, penentu nasib kita. Jadi kalau panjenengan semuanya nanti udah apa, akhlaknya udah bagus ya, nasibnya nanti akan bisa milah. Jadi di antara nasib-nasib ini nanti akan saya jelaskan di akhir, nasib-nasibnya yang akan kita pilih ini apa saja. Tetapi bagaimana caranya biar kita ini mempunyai akhlak. Saya lebih seneng ke komunikatif. Pak Ruslan ya, bagaimana akhlak karimah ini tumbuh Pak? Caranya bagaimana Pak? Menurut panjenengan, ini nggak usah banyak teori dan lain sebagainya. Menurut panjenengan itu gimana? Bagaimana agar anak itu berakhlak baik, gitu Pak? Lah ya Pak, solusinya Pak. Sekarang jenengan kan punya anak nggih? Foto, makanya Pak, jangan hanya itu sebagai gelar saja yo. Contohnya bapak, oh bapak, berarti wis duwe anak, wis sebenarnya, tapi ada Pak pelajaran gimana bagaimana seorang ayah mendidik, teladan bagaimana kakek mendidik putu-putunya, itu ada semuanya Pak di Islam Pak. Nah sekarang itu menurut panjenengan cara berakhlak karimah ini ada itu bagaimana? Ya ada Pak, tapi pertama Pak ya, yang ini saya sering ngobrol guys, ngobrol kali Pak Yeyen, ngobrol kali Ustaz lain, ngopo ke akhlak nih. Pertama ini paling pertama adalah iman Pak. Kalau guys ono iman ning sanubari, no, pertama iman tauhid, anak wis ngerti Allah kuwi mengawasi kita, Allah itu apa menulis nanti hari kiamat lain sebagainya. Iman kalau ono dari yang tua besar, kalau iman terpupuk Pak, insya Allah Pak arep neko-neko wedi ya kan? Karena apa? Karena apa, kalau dia sudah beriman otomatis dia wis ngilmuni Pak ya. Ilmu itu apa? Ma'rifatul haq wal batil. Jadi ngopo kok anak apa namanya itu cicah cilik mungkin rung dijak mikir Pak, sampean Pak ngene memang fitrah cek cuma ada yang ngingetkin koge, tapi memang kadang-kadang nakal lain sebagainya. Tapi kalau wis ndolor ya, kita tadi sisipkan iman dan tauhid. Nah, iman tauhid ini biar ada caranya bagaimana? Dik, iman dia apa Dik? Ya, iman caranya apa? Pertama ya kan, seluruh aktivitas kita atau doanya kita itu sangkut pautkannya sama Allah. Ini saya belajar dari Pak Yeyen ya. Jadi mau minta apa aja, Allah dulu pokoknya engkau urusan nih, gitu Pak ya. Maksudnya di teman-teman itu, jadi mau minta apa aja, pokoknya Allah. Bahkan sekelas minta garam gitu kan ya, minta sama Allah gitu kan ya. Tapi ke anak-anak apa? Kita itu merasa jumawa. Kadang-kadang wis aku iso dhewe kok. Ya Allah, contoh Pak, sampean menteng-menteng iso dhewe lain sebagainya, wis duit wis ono ya kan, mobil wis ono, lah kari numpaki kari anu keserempet, gampang mboten? Sampean wis mancing sedina utuh ya kan ya, wis didalehke kono. Ketika lagi didalehke keranjange Pak, ketika lagi tiba ora ngerti keranjange iki ndek mambengi didodos tikus sampean. Ora ngerti ya Pak. Putih burul hilang kabeh, apa namanya ikannya gitu kan ya. Pernah mboten Pak? Hilang kabeh. Itu rezeki namanya. Ngaku aku ki iso golek iki nggo aku dhewe. Iki tanpa meniadakan Allah gitu kan ya. Insya Allah Pak. Apa kalau jenengan ki jadi mau rezeki sithik, mau rezeki akeh kuwi paling ya apa namanya ikhtiar sih maksudnya Pak. Engko urusane cukup ra cukup ngono kan ya Pak. Itu urusannya Allah. Jajal Pak sampean rumah tangga, anak 5, gaji mung sebulan 1 juta gitu. Tapi anak iso mangan kabeh, kuwi hitung-hitungane manusia ora nyandak Pak. Tapi alhamdulillah Pak, jadi rezeki itu ada yang namanya rezeki karena jenengan istighfar,
rezeki yang jenengan itu apa namanya itu dari tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang sampean bekerja ya kan, dari kerja berkeringat dan sebagainya. Jadi urusan sampean anak sampean kuwi dudu apa namanya ranahi manusia. Jadi karena Allah guys nyiptake sampean wis didesain untuk seperti itu, cuma kadang-kadang itu kan kita itu lupa ya kan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tadi pertama tadi apa Pak? Agar menumbuhkan akhlak tadi, pertamanya apa? Iman, Pak. Iman wis ini pertama ini melakukan iman. Karena apa? Sedikit cerita juga gitu kan. Ada seorang pendakwah, Pak. Pendakwah ya kemana-mana lain sebagainya ya kan, tetapi dia itu orang di duit Pak. Mesti yo kadang-kadang kan pendakwah kan yo sing di duit akeh gampang ta mrono-mren. Kadang-kadang tuntutan dakwah dia harus dakwah kemana dan di duit. Sedangkan anaknya ono, istrinya ono, duit mung sithik lah. Yes, iki cukup ra cukup wis tawakal tak titipke kare Allah anakku dan sebagainya. Tetapi karena istrinya wis yakin dan sebagainya, ini masalah iman loh ya. Tetapi qadarullah itu kan ya, orang ngerti itu sumur itu ono iwae sampai didol dan sebagainya, ono wes sing nyei tanpa diskenario dan sebagainya. Ditelepon istri, alhamdulillah cukup sampai pulang. Ini nyata setelah suaminya balik iwae ra ono gitu kan ya. Itu wis imane wis muncul. Ngapa kok sekarang kita ini jarang menemukan keajaiban di dalam hidup kita? Ya tadi karena jarang kurang iman Pak ya. Kurang iman gara-garanya apa? Nanti imunnya menurun. Jangan imun dulu yang dikejar ya, salah tuku suplemen ngobat lain sebagainya, tetapi roh yang di dada ini nggak disirami ya kuali ya kan. Terus selanjutnya lah, karena akhlak ini penentu nasib kita nanti di akhirat. Jenengan pengen dah di dunia terus Pak namanya siapa nih Pak? Lali Pak, di Pak Runoto. Nah Pak Runoto hidup di dunia terus seneng betul Pak? Ya ora seneng Pak, kanca-kancane pengennya, tetapi itu wis ngerti Pak ya pada nanti Pak apa namanya itu tindak dan sebagainya. Nah kelingan bekal terus lain sebagainya, ya ora pengen dan sebagainya. Tetapi Pak itu diingat, jenengan mau milih nasib yang mana? Siapa yang bisa menyebutkan nasib manusia? Nasib manusia ini tidak lepas dari 4 Pak, 4 nasib. Barangkali ada yang bisa nyebutin nasib manusia itu seperti apa? Barangkali yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari takmir. Nasib manusia Pak, Mas Abu Farel, nasibnya manusia ini pripun Pak? Nasibnya manusia di akhirat nanti seperti apa saja Pak? Nah, nggak tahu Pak ya. Mas ini nasibnya manusia nanti di akhirat seperti apa? Nah, jadi nasib itu Pak, nasib gitu kan. Namanya kan jadi nasib kalau lagi susah itu nasib gitu kan, longso nemen ya Allah ya. Jadi nasib manusia itu tidak bisa dipisahkan dari nasib 4 Pak. Pertama, di akhirat bahagia, maksudnya selamat akhirat ya. Di dunia juga bahagia Pak. Jadi di akhirat bahagia, nanti tak suruh nyebutin ya, nanti yang tidak bisa nanti istighfar. Pertama bahagia di akhirat, bahagia juga di dunia. Yang kedua ini kan, yang kedua bahagia di akhirat tetapi susah-susah dulu ya, sedih-sedih dulu, perjuangan dulu di dunia ya, susah-susah dulu, nelongso sik ibaratnya. Apa bahasane kuwi prihatin sik ning donya. Yang ketiga sengsara di akhirat ya, wis apa namanya ibaratnya kuwi wis malapetaka ya di akhirat, tetapi di dunia seneng-seneng Pak, foya-foya, wis apa pokoknya free guys, pol-polan. Nah yang terakhir di akhirat sengsara sakpore, ning donya sengsara juga sakpore Pak. Jadi ibaratnya wis jiblok terus
tertimpa tangga, wis iglok ketimpa tangga. Ya, pertama tadi nama Mas, nasib yang pertama tadi Mas. Lambe wae dulangi Pak. Nasib yang pertama tadi ya Mas. Bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Maksudnya apa Pak? Ada yang bisa menjabarkan? Bahagia dunia dan akhirat. Jadi ning akhirate wis dunia apa janah yang paling jos namanya janah apa Pak? Ilahi. Firdaus, janah sing sakpore bakal sampean njaluk surga, njaluk sing tinggi, aja njaluk janah-janah sing nyemeh-nyemeh. Njaluk sing tinggi langsung njaluk karo surga Firdaus. Jadi selamat dunia akhirat ngapa? Wis ning akhirate selamat ning dunyane sugih ra pantes. Sugih sakpore tetapi dengan kekayaan yang kaya tadi ya. Oh di sini yang kaya-kaya siapa? Semuanya kaya, bapaknya Andis kaya, Pak Nus kaya kabeh lah ya. Kaya apa dulu maksudnya ya kan? Kaya semuanya. Pokoknya kenapa? Contohnya siapa contohnya? Contohnya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Utsman bin Affan itu Pak ya, kadang-kadang bingung, ya Allah nyengok kayane nemen kok iki yo. Oh Pak miskin, ora iso Pak. Pengen miskin dibagi-bagine kabeh hartane itu kan ya. Tetapi jenenge orang sedekah dibagike tambah akeh Pak. Sampai bingung lagi dia, ya Allah bingung sampai bingung karena apa? Karena tadi apa namanya tadi hartane wake nemen. Dengan harta tadi tidak melupakan, tidak menyilaukan, bahkan dia bisa menjadikan harta tadi rel yang akan memuluskan langkahnya menuju gerbong-gerbong surga. Pernah ada kejadian. Itu fadilahnya orang kaya Pak, makanya kita ini harus kaya Pak ya. Makanya ada dagelan itu 15 juta yang disyukuri itu lebih baik dari 1 juta yang tidak disyukuri Pak. Saya ulangi sekali lagi ya. 15 juta yang disyukuri itu lebih baik dari 1 juta yang tidak disyukuri. Paham maksudnya Pak? Jadi kita kudu dadi sugih Pak. Karena apa? Ketika itu ada sahabat ya, ketika itu ngrungokne sahabat yang maksudnya ahli sufa atau ibaratnya ngapunten yang sederhana atau miskin lah ya. Ini protes, "Ya Rasulullah, itu si fulan dia sedekah bisa, jihad bisa. Jihad kan jihad nggak main-main Pak, kudu duwe apa? Kudane. Jenengan kuda harganya berapa? Kuda bendi ini kuda perang Pak. Ratusan juta Pak, ya ratusan juta perbekalannya lain sebagainya. Dia bisa, tetapi kalau kita nih ya Rasulullah kami nggak bisa. Bagaimana kami bisa melangkahi amalan-amalan orang-orang yang kaya tadi gitu Pak. Kata Rasulullah Pak, akal istighfar ya, istighfar subhanallah walhamdulillah walailahu akbar, nanti kamu akan nyanyi kono. Nah, Pak, mereka istighfar dan sebagainya. Krungu hadis tadi, orang kaya melu-melu, bukan melu-melu sing ngamalke tadi melu-melu dan sebagainya. Lapor lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah orang kaya melu-melu dan sebagainya itu kan. Kata Rasulullah, itulah fadilahnya orang yang kaya. Jadi kalau kita minta ya kaya tetapi yang bertakwa. Selanjutnya nasib yang kedua Pak. Kedua bapaknya Andis, apa tadi nasib yang kedua Pak? Ngomong ya. Nah Pak, nasib yang kedua Pak. Kaya akhirat, miskin dunia. Nah, ning dunyane alhamdulillah sengsara sih Pak ya. Ibarat ini nasib, ibaratnya kalau di kita yang nasib nomor 1 tadi siapa ya? Moga-moga Pak jenengan mungkin ya. Alhamdulillah sugih ning donya ya kan. Habis itu nggo bangun masjid lain sebagainya, tetapi tidak melupakan untuk perjuangan itu kan ya. Minimal kita nasib yang kedua Pak. Yes, saonone lah ya Pak ya, sederhana ya kan, mangan sementing cukup sesuai kebutuhan lain sebagainya. Ya susah-susah dahulu lah Pak, kita disuruh atau globalnya aja orang muslim itu disuruh apa?
menahan nafsu, Pak. Wis pokoknya masuk ning intinya agama Islam ini adalah menahan nafsu. Karena apa? Nafsu ini yang membedakan kita dengan hewan atau malaikat, ini kan. Yang hewan ya wis nafsune mangan karo ngapunten berkembang biak, ya kan. Berkembang biak. Wis kuwi ibaratnya rakon mikir itu panganan kok ngendi, ya kan, kudu sedekah, ya kan. Enggak ada taklif, enggak ada beban gitu kan untuk hewan ya, Pak ya. Enggak ada beban. Tetapi ketika kita mempunyai nafsu tapi dibarengi juga kita mempunyai akal, ya kan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wahu. Dan adapun orang-orang yang ya takut akan kedudukan Rabb-nya, ya, dan dia menahan nafsunya, insya Allah lah, Pak, pahalanya itu apa? Jannah yang kekal. Gak main-main karena hadiahnya besar, ya kan. Hadiahnya nggak main-main, ya kan. Perjuangannya kok mau uplik-uplik ya, ibaratnya panjenengan Pak mancing, Pak pengen itu iwak tuna, yang gulur sak mene-mene ya ora cocok apa ya. Terus mancingin ning sawah ya ora matching, ora ono tuna ning sawah. Ya modale se tuku solar, ono kapale lain sebagainya. Terus juga pancingnya sing kelas tuh kan. Terus kadang-kadang umpannya tuna kuwi, Pak. Iwak juga, Pak ya. Iwak atau enggak ngapusi kadang-kadang ono boneka atau iwak-iwakan kae, Pak ya. Iwak-iwakan dan sebagainya. Modalnya gede, Pak. Nah sampean kon sedekah glondong-glondong 5 wis anggap wis wakeh top dan sebagainya. Tetapi ini Alfarma 1.000 wis ora berbekas itu tadi, Pak. Kadang-kadang jadi kita itu kadang-kadang ngaca gitu kan ya. Ngaca lah kita ini minta apa gitu kan dan sebagainya. Tetapi amal kita nggak sebanding ya. Tadi nasib yang kedua tadi, ini nasib kebanyakan kita, Pak. Jadi ya susah-susah dulu lah, Pak. Ya prihatin dulu ya, insya Allah lah. Selama ada iman di dada kita ya, insya Allah masuk surga. Yang penting apa? Tidak mensekutukan Allah. Alamat, Pak, kalau sampean wis ngapunten wis miskin, wis nyekutukan Allah, ya kan? Contoh syirik, napa Pak? Contoh syirik, Pak. Contohnya syirik itu dus pundi, Pak? Ning dukun, ning peramal. Saiki, Pak, dukun-dukun hebat-hebat mana ya, Pak? Sampean coba bingung, Pak, bedane dukun, karena dukun luwih ngustati nggo pecinan, sorbanan, assalamualaikum, ya. Ayat kursi apa lain sebagainya, tetapi dia meramal. Perdagangan paling anu ya kuwi dibungkus karo agama-agama. Ditulis ke ayat lain racetha lain sebagainya. Gur ibaratnya modale njikuk watu kok ngendi ngono kan. Ini watu bertuah lain sebagainya. Gur itu ning dalan sampean kon mahar 500.000 lain. Percaya meneh sing aneh kuwi. Ibaratnya itu kan main sulap-sulapan, Pak, ya kan. Diterka nasibe sampean iki koki tanggal lahir koki padahal kuwi padha wae anggap kan apa? Manusia itu cenderung apa? Ngerasa. Tanggal lahirmu ini kamu perbediannya tegar, tawakal, ya kehidupannya gini-gini itu kan. Itu wong kabeh dikonone, oh iya saya juga ini ya orangnya gini. Melu-melu loh kan. Itu tadi maksudnya apa ya? Terus nanti kejadian ini lain sebagainya. Ada kisah, Pak, jadi tentang perdukunan nih, Mas, tentang perdukunan atau kahin gitu kan. Ada gubernur yang sangat ngapunten ya, ibaratnya kejam, gubernur Islam itu ya, namanya Hajat bin Yusuf, Pak. Hajat bin Yusuf kuwi hafid, Pak, hafid luar biasa, dia suka bersedekah lain sebagainya. Cuma ada itunya, dia tuh kejamnya luar biasa sama ulama-ulama yang enggak sepemahaman, bantai pokoknya gampang banget numpahkan darah, Pak. Cuma dia kelebihannya sih hafid dan dia apa memuliakan dan suka gemar sedekah. Ya cuma tadi itu. Tetapi manfaatnya apa? Ketika dia ditugaskan di negara yang masya Allah masyarakat ini bedugal, Pak. Wangel diatur. Lah Hajat bin Yusuf ini bisa, Pak, bikin apa namanya negara tadi kalau sekarang itu namanya Irak, Pak.
Kufah dulu kan, Irak itu orang Kufah tuh berdekat. Nah dengan dia hajat tadi ya, kembali lagi ke hajat tadi. Hajat pernah mendatangi dukun mendatangi dukun pengen ngetes ini kesirikan ini kayak apa sih gitu kan lain sebagainya. Nah hajat itu nggak sengaja ngitungi batu 1, 2, 3, 4, 5 cacahe selawe atau 25. Terus ngomong sama dukun hei kun dukun kan, mbah berarti mbah itu kan ya, mbah ngerti ra jumlah watu sing tak gegem ki piro? Ngerti jadi ngerti. Araf tuh aku ngerti yo kowe. Piro? Selawe. Oh ngerti yo dan sebagainya. Ngerti Pak, selawe ngerti. Nah, oke. Nah, dia langsung baru strawuk ngono. Iki piro kan. Jadi apa namanya itu dia nggak ngitung, Pak. Sruk langsung sagegeman. Iki piro? Mikir ya. Ladri, aku ora ngerti ya. Ora ngerti karena apa? Loh, dari dia dibentak. Ngopo kok sing hitungan pertama kowe ngerti, tapi kok hitungan keloro kowe ora ngerti. Ngopo kowe? Kalau orang ngaku, ngono pateni yo ngaku. Karena hitungan pertama tadi, jin koren namanya Pak. Laporan sama saya hitungannya piro selawe. Jadi dikai ngerti Pak, hitungannya selawe, ya kan? Kadang-kadang Pak di unuk-unuk ono pasien yang ngene mbah kan. Ini mbah saya ingin, ya usah, saya sudah tahu gitu kan. Dengan TV-TV kayak gitu kan Pak ya. Enggak usah ngomong, saya sudah tahu gitu. Iya. Nah, ini yang kedua ini alasannya ada yang tahu Pak? Kenapa Pak? Pak, ngopo kok jin ora ngerti Pak? Jin kuwi asline padha ora ngerti Pak, ora sempet ngitung. Jin kira sempet ngitung watune tadi sro kena. Selama jin yo ora ngerti, kamu kuwi ora ngerti nasib dhewe, ora bakal ngerti. Oh, ngono tibake. Jadi jin ki yo ora pinter-pinter banget lah Pak itu kan ya. Ono jedane nggo mikir juga Pak. Ya kan? Makanya cok tebakannya bener, cok tebakannya salah, ya kan? Semuanya kembali kepada Allah yang tahu semuanya. Bahkan semut hitam di tengah malam yang gulita, di atas batu yang hitam, Allah ngerti. Jadi itu tadi, makanya jangan sampai kita mendatangi dukun ya. Dukun sekarang ya banyak banget ya kan. Kalau sekarang yang lagi viral itu siapa? Mbak nggak nonton aneh ya YouTube gitu ya, Mbak Yu gitu ya, meramal nanti tahun sekian bla 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 ada ini itu kan. Ono wae yo sing percaya Pak gitu kan, yo kon ngeramal ini lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya nasib yang keberapa? Ketiga. Pak nasib yang ketiga Pak? Lali gitu. Salah Pak, salah. Nasib yang ketiga Pak, itu kan yang terakhir Pak. Nah itu. Ini orang gambarannya orang kafir, tidak beribadah kepada Allah. Mana Pak? Sapore Pak, ono duit, itu duit. Engko ngendi yo? Itu duit gajian atau kepayon apa? Atau mulih saka laut kan sapore Pak. Ya kuwi yo minimal di nggo wakaf, nggo lan tapi ono enggak semuanya nggo orkesan lain sebagainya. Nggo apa? Menuruti hawa nafsunya sapore atau lain sebagainya, atau orang yang kafir ya kan, dia ibaratnya urip ki apa? Nggo seneng-seneng Pak. Apapun jalannya, mau nyikut konco, mau mateni konco atau enggak ada tedeng aling-aling, yang penting saya kaya. Ini berbahaya sekali Pak. Jadi ibaratnya apa? Wis kaya apa ya? Ning alam rimba Pak. Hukumnya hukum rimba Pak. Jadi ini ada gitu kan. Yang penting apa? Yang penting kepentingan saya ini udah. Ini nasibnya orang-orang kafir. Makanya kita berdoa ya, moga-moga Allah menjauhkan kita dari dolim dan kedoliman. Kita apa namanya itu? Ya jenengan ya aja sampai didolimi, ya aja sampai mendolimi.
Jadi jangan sampai kita terbesit atau terfikirkan kita iri Pak sama orang-orang kafir. Ya, mereka apa ya Pak? Padahal siapa ya raja sing paling kaya gitu kan ya. Taruhlah atau enggak raja, orang paling kaya itu namanya Bill Gates Pak. Kalau kelas kita ini masih ngumpulin kaya kayak mereka itu wis uang isanya tak dewe Pak ya. Elit global itu uang tak dia sekarang udah nggak mikir kemana ngumpulin dana pajak wis di free ke lain sebagainya duwe apa Pak, asetnya udah punya lain semuanya. Dia apa naik lagi godaan setannya Pak, dia memperbudak manusia atau dia kan ibaratnya ngapunten menuhankan saya gitu, menuhankan saya ini yang lain-lain ini budak-budak saya gitu kan, seperti itu elit global seperti itu Pak ya. Atau jenengan ngertos gitu kan ya elit global itu dan sebagainya, contohnya adalah Freemasonry ya, penyembah setan itu Pak. Makanya mereka ingin membuat New World Order ya, tatanan dunia baru gitu ya, pengen kayak gitu pokoknya, agama ditiadakan dan sebagainya, kembali ke agama itu pagan atau penyembah setan lain sebagainya, yang penting menuruti hawa nafsu mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi makanya kalau jenengan lihat rumah megah, kaya raya lain sebagainya, punya apa tetapi tidak sholat ya, jenengan ngomong berdoa pada Allah lah ya, berdoa pada Allah semoga dijauhkan dari seperti itu. Makanya ada doanya ketika itu melihat kekayaan gemerlap dan sebagainya, segeralah kita istighfar. Apa sih dunia? Mengapa Rasulullah SAW mensyariatkan kalau orang meninggal ya ditutupin atau pakaian putih Pak, orang no kantonge Pak ya kan, rano kantonge sampean musuh Pak kuwi Pak nggawa perhiasan kuwi jam kuwi apa wis dari sampean brojol ngapunten nglair orang nggawa apa-apa, bali juga ora nggawa apa-apa. Ya, ini ada kisah menarik Pak, kisah yang menarik berkaitan tentang harta Pak. Namanya ceritanya itu judulnya Misteri Kaos Kaki Bolong ya. Jenengan gadah kaos kaki bolong mboten? Zaman SD kaos kakine wis mengap-mengap atau kan ambune ya Allah ora tau dikumbah ya kan, ngumbah ya cok sebulan pisan ya kan, kalau dinggo langsung prul kemebul gitu kan ya kan. Masih guyu-guyu ya biasa deh ya. Ya karena udah adzan ya, intinya kaos kaki bolong tadi. Nanti kita lanjutkan misteri kaos bolong yang akan datang. Yang terakhir nasibnya wis wong payah, ibaratnya wis ning donya wis payah, orang diopo-opo ra gelem salat. Ono ora, Pak? Oh iya ono, Pak. Wis dipikir apa ngapunten kalau sing paling payah ning Indonesia apa? Tukang becak atau tukang rongso apa ya? Tukang rongso kalau sing mulung ya mungkin, tapi kalau bos rongso ya cok kiri apa ya, ibaratnya kiri bos kiri itu kan ya. Tapi inget ya Pak, wis ora ning donya ya omahe kontraktor ngontrak atau enggak ngapunten di bawah tol itu kan ya Pak, dari kardus-kardus dan sebagainya. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, dia enggak sholat, dia enggak kenal sama Tuhan dan sebagainya. Itu berarti khosirat dunya wal akhirah, udah celaka dunia dan akhirat. Semoga kita terhindar dari nasib yang terakhir ini ya Pak ya. Yang pertama saya langsung lagi, bahagia di akhirat, bahagia juga di dunia ya. Yang kedua, bahagia di akhirat, susah-susah dulu di dunia ya. Yang ketiga, sengsara di akhirat, bahagia di dunia. Yang terakhir, wis jatuh tertimpa enggak wis tersambung, wis berarti sakpore lah wis kupruk. Ya barangkali itu kurang lebihnya saya maaf. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang salah, lancang dan sebagainya. Saya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barangkali itu kurang lebihnya saya maaf. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.